Kemudian sub CPM-nya, mahasiswa dapat mengingat dan menjelaskan pengetahuan mengenai gambar kerja desain interior. Nah, ini apa yang Anda ketahui tentang tujuan dari pembelajaran mata kuliah mobil drawing? Apa sih kira-kira, Caca, tujuannya? Tujuannya apa? Kalian mempelajari mata kuliah mobil drawing. Tadi udah dibahas sedikit ya, PS. Tujuannya apa? Kalian tujuan pembelajaran dapat menyampaikan konsep dan gagasan tidak hanya secara verbal tetapi juga secara visual, sehingga dalam mengimplementasikan mampu menjaga etika profesi desain interior dalam menciptakan konsep desain yang kreatif. Jadi maksudnya gini, tujuannya kalian harus dapat menyampaikan konsep ini, konsep portofolio yang udah kalian buat, kalian sampaikan ke kontraktor, ke klien yang pertama. Ya, konsepnya seperti apa itu harus ada gambarannya. Itu dikerjakan di mana? Di sini, di working drawing untuk menjadi portofolio. Gitu. Nanti diberikannya kemana? Ke kontraktor. Kontraktor nanti ngasih lagi kemana? Ke tukang. Kalau gambarnya nggak benar, nggak akan jadi. Tujuannya kan itu. Ya. Terus pokok bahasan, pengantar gambar teknis, jenis gambar, ada pengukuran dan skala, detail konstruksi, spesifikasi material, pemahaman konstruksi, peraturan dan kode bangunan, teknologi ya. After ini kita belajar ya kalau lulus. Soalnya berat banget nih. Dokumentasi proyek, presentasi, komunikasi, nanti akan ada presentasi individu. Terus praktik terbaik, kualitas pengembangan portofolio, ini dari masing-masing. Nah, ini ada peta konsep dari definisi, terus ada jenis-jenis gambar, tujuan, unsur-unsur gambar, skala, praktikum, kemudian jadi portofolio. Terus dimutar lagi. Kita masuk ke bagian yang ini dikit, construction drawings and detail for interiors. Ya, gambar kerja adalah teknik penggambaran yang digunakan untuk menerangkan secara jelas persyaratan item yang akan direkayasa atau yang akan disampaikan. Contoh, definisi lain itu komunikasi. Sebagai komunikasi, gambar kerja adalah komunikasi utama antara si pembuat gambar atau desainer dengan si pelaksana di lapangan atau kontraktor, dan gambar harus dimengerti oleh kedua belah pihak. Kalau nggak ada gambar, nggak bisa. Kemudian ada rencana teknik, merupakan sebuah rencana teknik untuk landasan penyelesaian suatu objek, terdiri dari gambar keseluruhan, potongan detail, gambar satuan, terus, nah ini alat-alat yang digunakan. Tapi kita nggak pakai meja gambar, kita di sini kertas yang dipakai itu maksimal A2, biasa buat tugas, pensil, pulpen. Nah, gambar ini sama seperti gambar proyeksi
Jadi kalian harus menggambar secara lurus. Kalau nggak bisa lurus ditempel pakai lakban. Jangan dimiring-miringin. Nah, paham ya? Nah ini kita masuk ke drawing page layout. Itu gambar asli, terutama yang dibuat dengan pensil yang perlu dijaga kebersihannya untuk memastikan reproduksi yang paling jelas. Terus saat menggambar secara manual, garis tipis dan tebal harus digunakan untuk menata gambar dan teks. Garis akhir kemudian dapat dilakukan sesuai dengan hierarki yang garis yang diinginkan. Kemudian masuk ke drawing line. Ini tipe-tipe garis. Ini nanti yang akan saya minta dicatat, tapi buat sekarang. Ini yang perlu dihafalkan. Boleh difoto atau ya. Center line itu untuk jadi yang minimal 3 bobot garis itu kan ada. Kalau di gambar proyeksi kemarin itu cuma ada 2 garis tebal dan tipis, tapi berdasarkan Rapido itu ada klasifikasinya. Nah kalau di gambar kerja sekarang itu yang dipakai 3 garis ini, ada yang tipis, yang medium, sama yang paling tebal. Tapi nanti masuk lagi berdasarkan standar Rapido. Rapidonya masih fungsi kan? Rapido masih berfungsi? Masih ingat 0,6 untuk garis apa, masih ingat? Nah itu dipakai lagi sampai nanti di gambar CAD. Terus ada objek, itu garis lurus, ada hidden, terus ada macam-macam lagi, dimensi. Nah ini untuk dimensi kita pakainya dot ya, sama dengan di gambar proyeksi. Terus ada section, layout, lettering. Ini ABC yang tugas kalian. Tulisan, tekstur, tulisannya kayak gini. Kita masuk ke berikutnya. Ada simbol-simbol yang biasanya nanti di kalian gunakan di gambar kerja. Itu kayak CONC, itu konkret, biasanya disingkat. Kemudian ada diameter, DIA. Terus ada existing, saya biasanya pakai EXT. Existing untuk fill, itu finishing. Ini harus tahu, ini karena biasanya kalau di lapangan itu kejadian kayak gini nanti ada singkatan-singkatan, jangan sampai ini apa ya, ini apa ya. Dia harus tahu. Ya, dia pasti digunakan di gambar konstruksi ya, sebagai singkatan bergambar untuk mengurangi waktu menggambar dan mengkoordinasikan gambar terpisah. Nah ini ini tugas kedua, nanti kalian bikin simbol-simbol dari arsiran konstruksi bangunan. Ini juga digunakan untuk mengkomunikasikan gambar untuk mendeskripsikan elemen yang tidak dapat dijelaskan secara efektif dengan gambar. Kita saya jelasin banyaknya. Nah, ini tugas yang kedua, buat simbol arsiran gambar teknik pada gambar data terpilih, kemudian pada detail kotak ukuran 5x3. Untuk minggu pertama sampai di sini aja, takutnya pusing. Nah, saya jelasin juga sedikit ya. Jawa sumpah.
Ini tugas yang kedua. Ini kan ada beberapa simbol arsiran ya. Misalnya, kenapa sih dibuat kayak gitu? Contoh satu dulu deh. Saya pakai warna merah, itu artinya 0,6. Berarti tebal. Kalau saya pakai garis merah, pokoknya tebal ya. Ini misalnya beton apa sih? Beton bahasa Indonesia apa? Konkret ya? Wah, konkret bener. Apa? Konkret. Bahasa Inggrisnya? Nah, Konkret. konkret. Bukan ya? Coba. Nah, ini belum tahu. Tuh lagi dicari. Konkret. Ya benar, konkret. Bener. Lu nggak pede sih. Asalnya dari mana? Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa ada simbol yang gambarnya tuh kayak gini? Asalnya itu dari mana sih? Sama. Dari denah. Dia berasal dari denah. Denah yang kayak gimana? Kenapa bisa kayak gitu? Jadi nanti di merencana pasti bikin namanya dindingan. Nih. Dari denah ini apakah ini dinding? Ini saya putus, saya cuma ambil detail gambar gini. Yang diambil dari gambar kotak-kotak itu bagian dari gambar denah. Nih. Kenapa simbolnya kayak gitu? Segitiganya itu kerikil. Titik-titik ini apa? Semen. Makanya dia simbolnya begini. Konkret. Itu beton di sudut. Beton mana sih? Kolom. Tuh yang kotak-kotak ini kolom lintang. Itu kolom. Ada 2, 3, 4 kolom. Itu pasti dalamnya dia kayak gini. Makanya jadi simbolnya kayak gini.
Ini yang pertama. Terus kalau dinding bata kan? Berarti bata apa? Break. Itu arsirannya salah ya, arsirannya rapat, harusnya dia berjarak. Nah ini dia, boleh nggak garisnya begini? Nggak boleh, harus ke kanan. Kanan. Ini asalnya dari gambar. Kenapa dibuat salur gitu? Tahu nggak? Kalau lihat batu bata, Nah, berapa panjangnya? Atau Ya kan? tahu dikira tahu. pernah megang. Ini batu bata warna coklat. Iya. Tahu kan? Tahu. Hah? Tahu tahu. 10 sampai 12. Kesininya berapa? 5. Hah? Coba saya tahu. Batu bata. Terus pemasangannya 9 sampai 11 ya lebarnya. ininya Panjangnya 19 sampai 24. 19 sampai 24 panjangnya. udah. Ini aja cuman 15. Berarti batanya 12. Ini asian 1,5. Total dinding ini bukan dinding, Triple. total dinding itu lebarnya cuma 15. Ingat ya, 15. Ini pasti 15. Batanya cuma 12. Kanan kirinya apa? Acian. Tahu acian? Plaster. Tahu plaster nggak? Kalau tukang lagi tak, Iya. Oh. tahu? Nah, itu plaster. Abis di plaster baru dicat. Nanti ada di primer dulu, di finishing dulu, pakai cat putih dulu dasar, baru cat warna putih. Jadi apa tadi? Bata, acian, baru bisa dicat. Finishing banyak. Nah ini dari sini tugasnya bikin
bawah sini ini ada misalnya kompres, break, ada tulisannya namanya pakai bahasa Inggris semuanya. Terus steel, gitu. Semua arsiran-arsiran konstruksi ya. Terus nanti di sini misalnya kalian cari tahu dari buku konstruksi, di sini ada daftar pustaka, ditulis, jadi tahu dari